Dalam hadis yang lain Rasul bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Hadis riwayatnya Imam Hakim dan lain-lain. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk setelah kematian. Dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang menganggap hidup ini sementara. Dana nafsah, menganggap kehidupannya itu sebentar. Tidak terlupakan, tidak terlenakan oleh nikmat dunia yang Allah berikan. Sedangkan yang bodoh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Iya, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti bagaimana? Ya, kadang-kadang orang itu Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih rumah. Mikirnya beli rumah lagi di dunia. Bukan beli rumah di akhirat. Emang bisa beli rumah di akhirat? Bisa enggak? Caranya dengan bangun masjid. Betul ya? Iya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun yang bangun masjid, dalam satu riwayat, walau kama hasil koto, meskipun seluas rumahnya burung puyuh, burung kemak, burung puyuh, meskipun kecil yang dibangun, maka nanti dibangunkan di akhirat. Nah ya, mikir, jangan mikir rumah dunia terus, mikir rumah akhirat. Nah, emak-emak itu godaan utamanya udah punya baju, ada model baru, pengen beli lagi. Sudah punya sepatu, ada model baru, pengen beli lagi. Ada jilbab model baru, pengen beli lagi. Ada gordeng model baru, pengen beli lagi. Kadang-kadang ada yang sengaja ngerusain meja makan. Gordengnya digunting-guntingin. Lemarinya dipukul-pukulin biar bisa beli model. Kalau bapak-bapak enggak kayaknya ya. Enggak ya. Enggak. Sekarang ini kalau boleh saya tanya ibu-ibu, ada enggak baju ibu-ibu yang usianya sudah 20 tahun? Ada enggak? Bapak-bapak ada enggak? Usia bajunya 20 tahun. Enggak ada. Parman enggak ada. Hardi enggak ada ya. Bang Adimin? Masih ada. Masih muat juga ya. Alhamdulillah. Ya bukan apa ya Pak. Ya maksudnya sebagai kenang-kenangan saya masih banyak Bu. Baju saya yang usianya 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan masih muat. Iya. Tahun 2003 datang ke Jakarta beli kaos di Ramayana. Sekarang kaosnya masih ada. Sekarang udah 2025. Ya masih muat kok. Ya baju mah banyak, banyak. Alhamdulillah baju sekarang murah lah ya Pak. Murah. Cuma maksudnya jangan sampai ya hidupnya itu hanya mikir baju, sepatu, sendal, kalung terus gitu. Enggak ada habisnya. Ya. Itu yang disebut baginda Nabi, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Tamanna 'ala Allahil amani itu maksudnya berandai-andai, berangan-angan. Ya mirip dengan yang disampaikan Ibnu Athaillah. Mau berbuat baik, sekarang bisa dia berbuat baik. Nunggu nantilah. Nanti
nanti. Ujung-ujungnya nggak ketemu, nggak sampai nanti, sudah mati duluan, belum berbuat baik. Wal'iyadu billah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu hikmah yang keberapa? 18. Baik. Yang selanjutnya hikmah ke-19. Hikmah yang ke-19. Bismillah. La tadlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Walau aradaka lasta'malaka min duni ikhrajin. Jangan engkau minta pada Allah untuk memindahkan posisimu dari posisi sekarang. Kalau Allah mau, Allah pasti akan merubahmu sendiri. Saya ulangi, jangan engkau minta pada Allah untuk merubah, mengganti posisimu sekarang. Karena kalau Allah mau, tanpa engkau minta, Allah akan merubahnya. Maksudnya bagaimana? Ini bagian adab yang menganjurkan kita untuk bersifat ridho. Ridho dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Posisi kita sekarang apa? Ada yang posisinya ibu rumah tangga, betul ya? Ibu rumah tangga nyambi jadi pekerja, bantu ekonomi keluarga. Kadang-kadang mikir, gak enak ya jadi ibu rumah tangga, masih harus kerja, nyambi-nyambi kerja bantu suami. Ya Allah, lebih enak jadi istrinya laki-laki yang kaya, nggak perlu kerja, ongkang-ongkang kaki di rumah dikasih duit. Nggak usah minta kayak gitu, udah nggak usah minta. Ya, udah nggak usah minta. Lah kalau akhirnya sampean bercerai. Ya, kalau sampean jadi nikah lagi, lah kalau enggak. Repot sendiri apa enggak? Ya, repot sendiri. Nah, wong kerja enak, kerjanya enak, dapat duit, iya kan? Enak. Enggak usah minta. Nah, pengen di rumah aja lah, di rumah aja. Enggak ada duit setumpuk, ya makan nasi sama kerupuk, wis gak apa-apa gitu. pengen kondisinya Allah tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi untuk kita masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi ma'isyahnya. Cara hidup setiap orang itu dibagi-bagi. Ini saya jadi, kata orang Ustadz, kata orang, ya semoga beneran orang baik, semoga masih berusaha jadi baik, itu akan tetap bisa baik. Kalau mikir, enak jadi presiden ya. Kenapa? Ya nunjuk aja semuanya langsung patuh. Iya kan? Semuanya mau ini semuanya. Mau jalan, nah kalau Pak Ustadz mau jalan kan harus bermacet-macet bahagia gitu ya. Kalau pejabat mau jalan, jalannya yang harus di sterilin. Enak ya. Nggak usah pengen jadi pejabat, wis. Allah tetap menaruh saya di posisi sebagai apa bahasanya lentera. Jadi lentera, ya wis, nggak usah berandai-andai kok pengen merubah posisi jadi pejabat, wis nggak usah. Sampean yang jadi pejabat, jadi pejabat wae. Jadi pejabat, nggak usah terus enak ya jadi Pak Ustadz kalau ngisi kajian. Dapat amplop, gak usah buat apa namanya itu LPG. Ada LPG-nya enggak Pak Ustadz itu? Enggak ada ya. Pokoknya ngisi kajian dikasih karepmu, dikasih juga karepmu. Ada LPG-nya atau enggak? Enggak diawasi KPK kan gitu ya.
Enak jadi kiai, enak jadi Pak Ustadz, ya nggak diawasi KPK, nggak apa gitu. Akhirnya dia ingin merubah dirinya dari pejabat jadi Ustadz. Jangan. Kenapa jangan? Allah lebih tahu di posisi mana kita paling pas, paling tepat. Rumah itu ada jendela, ada pintu, ada kamar, ada dapur. Ada orang cocoknya di dapur, nggak cocok di pintu. Ada orang cocoknya di pintu, nggak cocok di dapur. Kalau nggak percaya, pas kita hajatan itu ada yang masak nasi nggak? Ada yang spesialis dapur, bumbu dapur, ngulek-ngulek, bumbuin, masak ada spesialis nyuci, iya ada spesialis pager ayu. Namanya pager ayu ya. Yang terima tamu itu loh, apa namanya? Among tamu. Nah, ada yang jadi pager ayu meskipun nggak ayu, nggak apa-apa, jadi pager ayu juga. Yang penting jadi pager. Nah, coba itu posisinya kalau ditukar-tukar gitu, jalan atau enggak itu? Yang among tamu diminta untuk masak. Yang masak disuruh among. Yang among tamu itu orang pinter ngedabrus, pinter ngomong, ya apa enggak? Pinter ngomong, nanya kabarnya gimana, rumahnya gimana, semua ngobrol bisa. Nah, orang-orang yang masak itu biasanya sambil ngobrol juga enggak biasanya? Ya mungkin sambil ngobrol, tapi ngobrolnya seputar bumbu. Lah iya kan? Lah yang dipindah ke sono, dipindah ke sini, lah yang nggak bisa. Jadi hidup itu kita menjadi khalifah. Khalifah itu menggantikan apa bahasanya? Makhluk Allah yang dulu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi tidak cukup untuk satu jenis profesi, nggak cukup. Ya. Ustadz itu nggak bisa hidup hanya ustadz saja, nggak bisa. Harus ada orang yang bukan ustadz. Iya. Nah, pejabat juga nggak bisa hidup sendiri tanpa rakyat. Malah rakyat bisa hidup sendiri tanpa pejabat. Iya apa enggak? Bisa. Kalau pejabat nggak bisa hidup tanpa rakyat. Rakyat malah bisa hidup tanpa, betul atau enggak? Betul sekali ya, Pak Rudi. Ya. Nah, posisinya sudah masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang untuk belajar kedokteran. Kadang-kadang ya di kedokteran otaknya dia itu mampu, pinter, cerdas. Lihat teman-teman seangkatannya dia itu kok jadi ustadz, punya pesantren apa. Akhirnya kadang-kadang kedokteran ditinggalin, pengen jadi ustadz. Ya Allah. Untuk masuk surga tidak harus jadi, untuk masuk surga tidak harus hafal Qur'an. Betul apa betul? Ya. Apakah agama ini hanya butuh ustadz yang hafal Quran? Enggak. Sampai jadi dokter. Bisa jadi dokter kedudukannya di sisi Allah lebih agung, lebih mulia dibandingkan ustadz yang hafal Quran yang santrinya ribuan. Karena yang biayai pesantrennya Pak Dokter ini. Lah iya benda? Iya. Sampai jadi pengacara, ahli hukum. Nggak usah pengen jadi ustadz. Kedudukan sampean di sisi Allah bisa jadi lebih tinggi. Karena sampean buka pesantren, gaji ustadz, beasiswa anak-anak yang tidak mampu, pesantren berjalan gara-gara dengan perantara sampean. Sama wae atau tidak? Sama wae. Podo wae. Bahkan lebih afdal beliau itu. Motor itu ada joknya, ada rodanya. Roda juga ada pentilnya, itu tutup pentil juga itu berguna loh itu ya. Jangan dikira nggak berguna. Iya, ada jerujinya, ada tombol-tombolnya.
Seandainya umat itu bagian motor atau mobil, ya mungkin kita spionnya. Spion itu barang kecil. Kalau nggak ada spion, nubruk orang. Betul atau enggak? Iya. Sen itu barang kecil atau enggak? Lampu sen itu barang kecil. Tapi gara-gara sen emak-emak yang ngawur itu, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, tubrukan itu. Kemarin bapak-bapak juga. Kemarin bener-bener kemarin saya itu di Jamrut. Lah orangnya kelihatan mau belok kiri, makanya saya mau belok kanan Jamrut dari sini kan. Ya dari sono udah sen kiri, saya mau langsung kanan kan. Lah ternyata dia lurus. Di hati saya, ya Allah, ternyata nggak hanya emak-emak yang stres ini ya. Bapak-bapak juga stres. Sennya kiri, pas belokan tapi nggak belok kiri malah lurus. Jadi kita bingung. Mudeng Pak Bu. Posisi kita itu masing-masing, nggak usah minta untuk antum jadi ustadz. Orang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan antum jadi ustadz. Kemarin tak jelasin itu. Udah dari SD-nya saja sudah sekolah dasar Islam termahal. Sekolah dasar Islam termahal. SMP-nya juga sekolah Islam, sekolah menengah Islam termahal juga. SMA-nya IT juga Islam termahal juga. Ya nggak apa-apa bagi yang punya duit ya, namanya punya duit ya nggak apa-apa. Pesantren, habis itu jurusannya jurusan agama. Ya berarti kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala menghendaki sampean untuk jadi lentera, jadi ustadz, primo. Jangan minta sama Allah, saya pengen jadi anu aja lah, montir. Malah buka bengkel mobil, servis mobil. Atau kerja di pabrik yang apa gitu. Lah sampean belajar 20 tahun buat opo? Iya benda. Lah buat opo sampean belajari? Wong Allah udah jelas-jelas naruh sampean di situ. Yang sudah terjadi pasti dikehendaki Allah membekali kita dengan kemampuan ini. Nah kalau tidak mau sesuai posisinya itu nanti di agama jadi fawdha, jadi rancau. Sekecil apapun posisi kita di agama ini, di masyarakat, selama itu posisi baik, ya wis. Sampean kalau petani jadi petani baik. Jangan petani terus kemudian pura-pura jadi dokter, repot itu. Sampean kalau dokter hewan, ngobati hewan baik. Jangan ngobati manusia. Ya enggak? Beda jurusan. Iya.